Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran akidah pada kitab Masailul Jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap ahlul jahiliyah. Kita akan masuk pada bab yang ke-103. Dan di sini pada bab ini Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala menyebutkan di dalam suatu bab yang di bawahnya tercakup beberapa bab sekaligus. Walaupun dalam kitab aslinya itu terpisah-pisah. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah al-masailu tsalitsah wal-rabi'ah wal-khamisah was-sadisah was-sabi'ah was-tsaminah ba'da al-mi'ah. Permasalahan yang ke 103, 104, 105, 106, 107 dan 108 disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan di bawah sebuah judul Kufruhum bi usulil iman. Kekafiran ahlul jahiliyah terhadap usulul iman, pokok-pokok keimanan atau hal-hal yang mendasar terhadap keimanan seseorang atau dalam keimanan seseorang, hal-hal yang sangat mendasar dalam keimanan seseorang. Di sini disebutkan 6 permasalahan. Yang pertama, al-kufru bil malaikah. Mereka kafir kepada malaikat. Yang kedua, al-kufru bir rusul. Mereka kafir kepada para rasul. Yang ketiga, al-kufru bil kutub. Mereka kafir kepada kitab-kitab. Yang keempat, al-i'radu amma ja'a 'anillahi azza wa jalla. Mereka berpaling dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-kufru bil yaumil akhir. Mereka kafir kepada hari akhir. Yang keenam, at-takdzibu bi liqa'illahi azza wa jalla. Mereka mendustai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 6 perangai jahiliyah, kekafiran ahlul jahiliyah yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Baik. Yang pertama, kekafiran mereka terhadap para malaikat. Dan ini bentuknya banyak. Bentuknya banyak sekali. Kita sebutkan beberapa bentuknya yang mencakup bentuk-bentuk kekufuran yang masih ada sampai zaman ini. Di antara bentuknya, at-takdzib biwujudil malaikah. Mereka mendustakan keberadaan malaikat secara mutlak. Mereka tidak percaya dengan adanya malaikat. Dan terkadang mereka mengatakan malaikat itu hanyalah potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia. Sebagaimana setan itu hanyalah potensi keburukan yang ada dalam diri manusia. Ini semuanya adalah kekufuran, mendustakan Al-Quranul Karim. Iya. Dan terkadang pula mereka imani malaikat namun mengingkari sebagian malaikat. Seperti keyakinan Abu Jahal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadanya alaiha tis'atu asyar. Di atas neraka itu ada 19 malaikat. Seperti dalam surat Al-Muddathir ayat ke-30. 19 malaikat yang menjaga neraka. Diingkari oleh Abu Jahal. Diingkari oleh Abu Jahal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca demikian. Sampai dia berani mengatakan dalam rangka memperolok-olok 10 orang dari kalian itu dapat mengalahkan 1 orang atau 1 malaikat tersebut. Demikian pula termasuk bentuk kekafiran kepada malaikat adalah al-gulu, berlebih-lebihan di dalam memuliakan para malaikat sampai-sampai mereka menyembah apakah dalam bentuk doa atau mengharap serta tawakal kepada para malaikat tersebut. Ini juga termasuk bentuk kekafiran. Iya. Demikian pula sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha. Dalam surat An-Najm ayat ke-21. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, mereka benar-benar menamakan para malaikat dengan nama-nama para wanita. Jadi mereka anggap para malaikat itu adalah para wanita. Bahkan mereka mengatakan malaikat itu adalah anak-anak wanitanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Bentuk yang lain
Di antara ahlul jahiliyah, mereka memusuhi malaikat Jibril alaihi salam, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Jibril adalah musuh mereka, sedangkan Mikail adalah teman mereka. Dan keyakinan seperti ini masih diwariskan oleh orang-orang Syiah di zaman ini. Orang-orang Syiah di zaman ini juga memusuhi malaikat Jibril alaihi salam. Alasannya kenapa? Karena kata mereka sudah salah menurunkan wahyu. Harusnya diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tetapi diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan Jibril dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Tidak mungkin dia berkhianat. Iya. Sebagian ahlul jahiliyah meyakini para malaikat mereka berbentuk dalam bentuk syaitan. Mereka menyamar dalam bentuk syaitan untuk menyesatkan manusia. Ini termasuk keyakinan ahlul jahiliyah dahulu. Iya. Dan juga di zaman ini ada seorang yang dikenal sebagai cendekiawan muslim, bahkan sebagai ulama, bahkan dikatakan dia adalah orang yang sangat berjasa dalam kebangkitan Islam di abad modern. Ini ucapan kebangkitan Islam juga adalah ucapan yang kurang tepat. Sebab Islam tidak pernah mati. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang menampakkan kebenaran. Jadi mereka tidak pernah mati. Para ulama ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mati, tidak pernah tidur, sehingga perlu untuk dibangkitkan. Ada seorang yang dikenal sebagai, atau dinamakan oleh pengikutnya sebagai orang yang sangat berjasa dalam kebangkitan Islam, yang bernama Muhammad Abduh. Ini adalah orang yang sesat. Dalam kitabnya At-Tauhid atau Risalah At-Tauhid, dia mengingkari adanya malaikat yang Allah tugaskan mereka di langit, dan ada juga malaikat yang Allah tugaskan mereka di bumi. Untuk tugas-tugas tertentu mereka turun ke bumi. Sampai dia mengatakan di dalam kitabnya tersebut, hal araftah aina taskunu malaikatul ard. Sampai dia mengatakan, apakah kamu tahu di mana tinggalnya malaikat bumi? Artinya ini pertanyaan untuk mengingkari. Iya. Maka ini bentuk-bentuk kekafiran kepada malaikat yang diwariskan dari ahlul jahiliyah. Ini yang pertama. Yang kedua, al-kufru bir-rusul. Mereka kafir kepada para rasul. Dan kekafiran di sini pun bentuknya banyak. Dan yang paling jelek adalah al-inkar bil-kulliyah. Mereka mengingkari para rasul secara keseluruhan. Mereka tidak mengimani para rasul secara keseluruhan. Atau mereka mengimani sebagian rasul dan mengingkari sebagian yang lain. Seperti orang-orang Yahudi hanya mengimani Nabi Musa alaihissalam, namun mengingkari Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang Nasrani hanya mengimani Nabi Isa alaihissalam dan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kaum muslimin beriman kepada seluruh para nabi dan rasul. Dan terkadang bentuk kekafiran mereka kepada rasul dengan menghina dan mencerca serta mencela para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan ini termasuk bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bentuk kekufuran kepada para rasul adalah meninggalkan ajaran para rasul. Tidak mau mengikuti ajaran para rasul, baik seluruhnya atau sebagiannya. Dan mereka mengutamakan pendapat-pendapat manusia, akal pikiran manusia, atau tokoh-tokoh dari kalangan manusia dibandingkan wahyu yang disampaikan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya. Demikian pula secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, mereka menganggap para nabi dan rasul itu tidak fasih di dalam menjelaskan kebenaran. Mereka anggap para nabi dan rasul belum menyampaikan kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Padahal siapa lagi yang bisa menyampaikan kebenaran melebihi bagusnya penyampaian para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Buktinya apa? Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dalalah. Mereka masih mengatakan ada bid'ah hasanah. Nabi SAW mengatakan semua bid'ah itu sesat. Mereka mengatakan ada bid'ah hasanah. Ini secara tidak langsung mereka mengatakan Nabi SAW tidak fasih, tidak jelas menyampaikan kebenaran. Buktinya apa? Buktinya ada bid'ah yang hasanah. Kenapa Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dalalah? Demikian pula dalam babul asma was sifat.
Seakan-akan lisan para nabi alaihi wassalatu wassalam atau wahyu yang diturunkan kepada mereka belum cukup untuk menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu mereka takwil, perlu mereka rubah-rubah. Maka ini termasuk perangai ahlul jahiliyah. Demikian pula bentuk kekufuran kepada para rasul adalah mendudukkan para rasul melebihi kedudukannya, mendudukkan atau memposisikan para rasul melebihi kedudukannya, seperti mereka yang bergantung kepada para nabi dan rasul ketika mereka ditimpa musibah. Mereka berdoa kepada para nabi dan rasul ketika mereka ditimpa suatu malapetaka. Dan mereka jadikan para nabi dan rasul sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Dan ini adalah kekufuran, adalah kesyirikan, walaupun mereka namakan dengan tawasul. Yang benar itu bukan tawasul. Kalaupun mau dikatakan tawasul, maka itu at-tawasul asyirki, tawasul yang syirik dengan kesepakatan seluruh ulama. Iya. Kemudian yang ketiga, di antara perangai jahiliyah al-kufru bil kutub. Mereka kafir kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang bentuknya mereka menolak secara keseluruhan. Ar-rafdu bil kulliyah. Mereka menolak kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Bisa juga bentuknya mereka menerima kitab tersebut tetapi mereka tidak mengamalkannya. Apakah tidak mengamalkan seluruhnya atau sebagiannya? Ini orang-orang jahiliyah dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan sebagaimana dalam ayat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi ahlul jahiliyah, bahwasannya para nabi, para rasul dan orang-orang beriman itu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-285. Semuanya para nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para rasulnya. Artinya, siapa yang mengingkari hal tersebut, berarti dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini disepakati oleh seluruh ulama. Siapa yang kufur kepada malaikat, siapa yang kufur kepada para rasul, siapa yang kufur kepada kitab-kitab, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Bahkan, mengimani hal itu termasuk daripada rukun-rukun iman, yang menegakkan keimanan seseorang. Kemudian yang keempat, termasuk bentuk kekafiran kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-i'rad amma jaa'a 'anillahi azza wa jalla. Berpaling dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari kitab-kitab Allah, berpaling dari Al-Qur'an was sunnah. Apa yang dimaksud dengan al-i'rad? Dikatakan para ulama, al-i'rad adalah ayyu'ridar rajul biqalbihi wa sam'ihi an dinillahi azza wa jalla. Ayyu'ridar rajul biqalbihi wa sam'ihi an dinillahi azza wa jalla. Seorang yang berpaling dengan hatinya dan pendengarannya. Dia tidak mau mendengar, tidak pula mau membaca. Dia berpaling dari ayat, dari agama Allah Subhanahu wa taala, fala yata'allamuhu wa la ya'malu bihi wa la yuwalihi wa la yu'adihi. Fala yata'allamuhu, maka dia tidak mau mempelajarinya. Dia tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk juga dalam makna ini, dia berpaling dari ayat-ayat Allah kauniyah. Ayat-ayat Allah kauniyah, dia tidak merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'malu bihi, dia pula tidak mengamalkannya. Dia berpaling dari tauhid, dia tidak mengamalkan tauhid. Wala yuwalihi, dia tidak berwala kepadanya. Wala yu'adihi, namun juga tidak memusuhinya. Artinya apa? Cuek saja. Seakan-akan tidak pernah ada yang namanya kitabullah. Seakan-akan tidak pernah ada yang namanya ar-rasul. Cuek. Terserah mau diutus rasul atau tidak, dia tidak membela rasul itu, meskipun dia juga tidak memusuhi. Jadi namanya al-i'rad. Dia tidak membela, tidak pula memusuhi. Iya. Jadi seakan-akan tidak ada. Maka ini sama saja termasuk bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengingatkan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka kata Allah, baginya penghidupan yang sempit, yakni dalam kehidupan dunia ini. Baik, jazakallahu khair. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Ini
Hukuman yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang berpaling dari ayat-ayatnya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basirah. Lalu orang ini mengatakan, wahai Rabbku, engkau telah membangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka engkau melupakan ayat-ayat tersebut. Seakan-akan tidak ada ayat-ayat itu. Maka demikian pula pada hari ini engkau dilupakan. Dan bentuk al-irad itu banyak. Baik sadar maupun tidak sadar, banyak sekali orang yang berpaling dari apa yang Allah turunkan. Berpaling dari pengajaran Allah dan Rasulnya. Iya. Kadang dalam bentuk taqdim ara'ir rijal. Taqdim ara'ir rijal. Mereka lebih mengedepankan pemikiran-pemikiran para tokoh. Mereka lebih mengedepankan pemikiran-pemikiran para tokoh dibanding ayat Al-Quran atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ketika mereka melakukan suatu kesalahan, mereka melakukan suatu kesesatan, diingatkan dengan ayat Al-Quran wa sunnah, maka mereka akan mengatakan, Pak Kiai Fulan saja melakukan hal itu. Atau Profesor Doktor Fulan berpendapat demikian. Walaupun jelas-jelas pendapatnya dan perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah, tetapi mereka lebih mengutamakan pendapat para tokoh tersebut. Ustadz kibar saja, atau ulama kibar, atau da'i fulan, da'i besar, itu berpendapat demikian. Maka saya ikuti pendapat tersebut. Walaupun sudah jelas-jelas disampaikan kepadanya, pendapat itu bertentangan dengan dalil Al-Quran wa Sunnah. Iya. Atau kadang-kadang dalam bentuk takdimul akal. Mengedepankan akal daripada dalil Al-Quran wa Sunnah. Bahkan kadang-kadang seakan-akan mengikuti Al-Quran wa Sunnah. Tetapi makna daripada Al-Quran wa Sunnah tersebut dibawa sesuai dengan akal pikiran mereka. Makin bentuk al-irad. Atau kadang-kadang lebih mengedepankan perasaan. Menurut saya, menurut hemat saya, menurut perasaan saya, harusnya begini. Padahal Al-Quran dan Sunnah menyampaikan yang bertentangan dengan perasaannya tersebut. Iya. Demikian pula sebagian orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak suka mendengarkan ayat-ayat Allah, namun lebih senang mendengarkan musik-musik. Lebih senang mendengarkan nyanyian-nyanyian. Dan ini termasuk metode syaitan di dalam menyesatkan manusia. Seperti firman Allah, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautik." Dan hasunglah siapa yang engkau mampu untuk menjerumuskan mereka dengan suaramu. Kata Allah kepada setan. Dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullah, bisautik, dengan suara syaitan, maksudnya adalah billahwi wal ghina, dengan permainan-permainan dan nyanyian-nyanyian. Ini adalah dua metode setan untuk menyesatkan manusia, agar mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan telah berhasil dia lakukan terhadap ahlul jahiliyah. Dan subhanallah, hari ini masih terus syaitan mempergunakan metodenya ini dan terbukti berhasil. Sebagian kaum muslimin, betapa mereka mencurahkan perhatiannya dengan permainan-permainan. Dengan permainan-permainan sehingga mereka lupa dengan kewajiban-kewajiban mereka. Mereka lupa dari mempelajari Al-Quran. Mereka lupa daripada mengamalkan As-Sunnah. Bahkan waktu-waktu sholat sudah tidak dipedulikan lagi demi untuk menonton sepak bola misalkan. Waktunya habis untuk mengikuti berita-berita transfer pemain sepak bola. Ini si fulan permainannya bagus, maka dia akan dibeli oleh klub ini. Dibeli berapa miliar. Ini si fulan permainannya bagus, gajinya sebulan berapa miliar. Sehari saja dia bisa dapat berapa miliar. Ini yang mereka sibukkan. Sehingga terpalingkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pemuda-pemuda kaum muslimin, subhanallah, betul-betul metode syaitan untuk menghasung dan menjerumuskan manusia kepada kesesatan dengan nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik itu berhasil. Ya, berapa banyak kaum muslimin sekarang, pemuda-pemuda muslim disibukkan dengan nyanyian-nyanyian, disibukkan dengan artis-artis kafir yang mereka idolakan, disibukkan dengan para artis yang fasik, walaupun mereka muslim, tetapi mereka fasik. Sehingga mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Bahkan yang sudah jelas-jelas kafir dan menyelisihi adat-adat mereka sendiri. Kalaulah mereka tidak
kalaulah dikatakan tidak menyelisih Al-Quran, bahkan menyelisihi adat. Seperti wanita-wanita yang telanjang. Wanita-wanita yang membuka auratnya. Sampai-sampai kaum muslimin itu untuk membeli tiket konsernya sudah antri. Dia belum datang, tiketnya sudah habis. Padahal dia wanita kafirah datang untuk mempertontonkan auratnya. Subhanallah, betul-betul terjadi berpaling daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada musik-musik, kepada permainan-permainan, kepada lagu-lagu dan lain sebagainya. Demikian pula termasuk di dalam makna ini orang yang berpaling dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ilal qawanin al-wada'iyah at-taghiyah, kepada hukum-hukum yang diletakkan oleh manusia, hukum-hukum tagut, yakni hukum-hukum yang bertentangan dengan Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini yang keempat. Yang kelima, al-kufru bil yaumil akhir, kekafiran terhadap hari akhir. Ini juga bentuknya macam-macam. Terkadang ingkaruhu bil kulliyah, mereka mengingkari akan adanya hari akhir secara keseluruhan, tidak percaya dengan adanya hari akhir. Atau mereka ingkari sebagian dari perkara-perkara yang berhubungan dengan hari akhir. Dan para ulama kita menjelaskan bahwasannya termasuk di dalam kategori beriman kepada hari akhir adalah mengimani seluruh yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kematian. Ini cakupan beriman kepada hari akhir. Seluruh yang akan terjadi setelah kematian, maka itu masuk di dalam kategori beriman kepada hari akhir. Maka di antara bentuk kekafiran terhadap hari akhir adalah mengingkari sebagian hal-hal yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kematian. Seperti pengingkaran aqlaniyun, pengingkaran ahlul jahiliyah, pengingkaran mu'tazilah terhadap adanya nikmat kubur dan azab kubur. Demikian pula di zaman ini ada kelompok yang katanya mau menegakkan syariat Islam. Tetapi mereka menyimpang di dalam akidah. Bahkan termasuk akidah kekufuran, yaitu mereka tidak menetapkan keimanan dengan hadis-hadis ahad, kata mereka. Dan ini bid'ah, tidak ada contohnya sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman seorang diri. Andaikan hadis ahad itu tidak boleh diamalkan dalam akidah, tentunya Mu'adz tidak boleh diutus seorang diri ke negeri Yaman. Diutus ke negeri Yaman untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah, untuk menyampaikan seluruh ajaran Islam. Maka ini bantahan terhadap mereka. Maka dari bid'ah tersebut melahirkan bid'ah yang lain. Mereka tidak mengimani yang ada yang namanya azab kubur. Sayang sekali ada satu kelompok yang katanya mau menegakkan syariat Islam, mau menegakkan khilafah, yaitu kelompok Hizbut Tahrir, tetapi mengingkari adanya nikmat dan azab kubur yang sudah jelas-jelas disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula masuk dalam bentuk ini keyakinan adanya reinkarnasi ruh. Jadi yang namanya ruh itu akan terus bereinkarnasi. Kalau dia mati, maka ruhnya akan berpindah kepada orang nanti yang akan lahir kemudian. Terus menerus seperti itu sehingga tidak akan pernah terjadi yang namanya hari kiamat. Maka ini adalah keyakinan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pengingkaran terhadap adanya surga atau adanya neraka, pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Demikian pula pengingkaran terhadap hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan kepada kita tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat, seperti hadis yang sahih tentang disembelihnya maut, disembelihnya kematian dalam bentuk seekor binatang kemudian disembelih, diingkari oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang katanya dia adalah seorang ulama yang mendukung kebangkitan Islam. Dia seorang yang berperan dalam kebangkitan Islam tetapi mengingkari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah penyimpangan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dalam surat An-Nisa ayat ke-136. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya,
kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya dan kepada hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kemudian yang keenam, at-takdzib bi liqa'illahi azza wa jalla. Mereka mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalil-dalil menunjukkan adanya perjumpaan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia dan jin pasti akan berjumpa dengan Allah. Hanya saja ada yang berjumpa dalam keadaan dirahmati oleh Allah dan ada yang berjumpa dengannya dalam keadaan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah mengabarkan dalam Al-Qur'an persyaratan atas orang yang mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal saleh. Dan janganlah dia menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan siapapun juga. Maka ulama menjelaskan, ayat ini menunjukkan wajibnya memenuhi dua syarat diterimanya amal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, yakni perjumpaan dalam keadaan dirahmati, hendaklah dia beramal saleh, yaitu amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah sedikit pun, yakni dia harus ikhlas di dalam ibadah. Siapa yang tidak merealisasikan ikhlas dan mutaba'atul Rasul, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati olehnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa seluruh manusia akan berjumpa dengan Allah. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin." Tidaklah ada seorang pun dari kalian illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah, kecuali dia akan berbicara dengan Allah pada hari kiamat. Laisa bainallahi wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Langsung dia akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Bukhari, wala yalqayanna Allah ahadukum yawma yalqahu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman yutarjimu lahu. Dan sungguh benar-benar seorang dari kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka pada hari dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala, tidak ada antara dirinya dengan Allah penerjemah yang menerjemahkan ucapannya. Maka ini semua dalil-dalil yang menunjukkan manusia pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada yang berjumpa dalam keadaan dirahmati dan ada yang berjumpa dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak mampu melihat Allah. Adapun yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Maka juga termasuk dalam bentuk pengingkaran terhadap pertemuan dengan Allah adalah penyimpangan kelompok Khawarij, demikian pula kelompok Mu'tazilah, yaitu mereka tidak mengimani ru'yatullahi azza wa jalla, dilihatnya Allah Subhanahu wa taala oleh kaum mukminin pada hari kiamat. Dan dalil-dalil Al-Qur'an was sunnah serta ijma' ulama atas Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat oleh orang-orang yang beriman. Dalam Al-Qur'an Allah menegaskan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri, mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Demikian pula firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka akan mendapatkan surga dan tambahannya. Apa tambahannya? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah nikmat yang terbesar melebihi nikmatnya surga. Sehingga ulama sepakat Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat oleh orang-orang yang beriman. Akan tetapi kelompok Khawarij, Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka mengingkari hal ini. Baik. Dan termasuk dalam penyimpangan dalam masalah ru'yatullah adalah keyakinan sebagian sufi, di mana mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat di dunia. Dapat dilihat di dunia. Siapa yang bisa melihatnya? Mereka sendiri. Padahal itu adalah tipuan syaitan terhadap mereka. Syaitan menampakkan diri kepada mereka dan mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran Allah telah menegaskan, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar.
dalam surat Al-An'am ayat ke-103. Dia tidak dicapai oleh pandangan mata manusia dan dialah yang mampu melihat manusia. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, "Qala Rabbi arini anzur ilaika." Qala lan tarani. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-143. Kata Musa alaihissalam, "Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku, aku ingin melihatmu." Maka kata Allah, "Lan tarani." Kamu tidak akan bisa melihatku. Yakni dalam kehidupan dunia ini. Maka siapa yang mengingkari dilihatnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di akhirat kelak, malah sebaliknya dia yakini dapat dilihat di dunia, ini adalah termasuk bentuk at-takdzib bi liqa'illahi azza wa jalla. Inilah 6 bentuk masail jahiliyah dalam sebuah permasalahan yang mencakup seluruhnya, yaitu kufruhum bi usulil iman. Seperti dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kekafiran mereka terhadap usulul iman, prinsip-prinsip keimanan, pokok-pokok keimanan. Dan hal itu berasal dari satu perkara, yaitu karena tidak beriman dengan hal yang gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara gaib, seperti dalam awal surat Al-Baqarah. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perangai-perangai jahiliyah ini. Baik, ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dalil dari As-Sunnah dan Al-Quran tentang tata cara sedekah agar tidak menjurus pada hal yang disebut riya? Dalam setiap amalan, termasuk dalam sedekah, dipersyaratkan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang beramal, termasuk bersedekah, maka ikhlaskan hatinya. Ikhlaskan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang dia harapkan dari sedekahnya tersebut hanyalah pahala dari Allah, bukan balasan dari manusia. Bahkan bukan pula sekedar ucapan terima kasih. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran tentang orang-orang beriman, mereka mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kami hanyalah memberi makan kepada kalian karena mengharapkan wajah Allah. Yani ikhlas semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Demikian yang seharusnya di dalam bersedekah. Jadi semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apa betul orang sholat jika sedang sujud harus ibu jari kaki kanan kirinya nempel sampai rapat? Ini pendapat sebagian ulama. Akan tetapi yang benar, tidak ada dalil yang sahih harus menempelkan antara jari kiri dan jari kanan. Hanya saja ada sebuah hadis yang mengisyaratkan kedua kaki itu berdekatan. Apakah ditempelkan atau tidak ditempelkan, tidak ada dalilnya. Jadi masalahnya luas. Masalahnya wasi'. Tidak ada dalil harus ditempelkan antara kaki kiri dan kaki kanan ataupun dijauhkan. Ataupun tidak ditempelkan. Tetapi ada sebuah hadis yang mengisyaratkan kaki kanan dan kaki kiri ketika sujud itu berdekatan. Yaitu hadis Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah bercerita, suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur, sehingga aku meraba-raba dalam kegelapan. Enggak seperti sekarang. Malam kita selalu terang, ada lampu. Dahulu tidak ada lampu. Maka kata Aisyah, fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi. Tanganku menyentuh kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan yadi, satu tangan. Wa huwa fil masjidi wa huwa mansubatani. Ketika itu beliau di masjid dan dia mengatakan wa huma mansubatani. Dua kaki beliau adalah mansubatani, yakni ditegakkan. Ini dapat dipahami, ini ketika beliau sedang sujud. Dua kakinya ditegakkan. Dikatakan oleh para ulama, tangan Aisyah yang tentunya tangan yang normal, tidak sangat besar dan tidak sangat kecil, itu dapat menyentuh dua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sujud, menunjukkan kedua kakinya itu berdekatan. Ini seperti dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Baik. Kalau nama akhyar termasuk pujian berlebihan atau tidak? Akhyar itu artinya yang terbaik.
Ulama menjelaskan nama-nama seperti ini minimal hukumnya makruh karena mengandung tazkiyah kepada orang tersebut. Sama dengan nama-nama Nasiruddin, demikian pula Syamsuddin, Badruddin, ini semua nama-nama yang makruh. Iya, karena mengandung tazkiyah, mengandung penyucian terhadap orang tersebut. Bismillah, bagaimana wanita haid tapi sudah enggak deras? Boleh masuk masjid enggak kalau taklim? Tidak ada dalil yang melarang wanita masuk masjid, baik ketika suci maupun ketika haid. Bahkan Nabi SAW seperti dalam riwayat Muslim pernah memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha, nawilini al-khumrata minal masjid. Tolong ambilkan karpet atau tikar yang ada di masjid. Maka kata Aisyah, ini haid. Ya Rasulullah, saya sedang haid. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, Inna haidataki laysat fi yadik. Sesungguhnya haidmu bukan pada tanganmu. Yang syahid di sini, Aisyah radhiyallahu anha masuk ke masjid. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang sahih, ada wanita yang tinggal di masjid Nabi SAW yang kerjanya apa? Suka membersihkan masjid. Dan tentunya kalau dia wanita, dia akan mendapati haid. Iya. Tidak ada larangan wanita haid masuk masjid, yang penting dia jaga jangan sampai darah haidnya itu jatuh di masjid. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya korban si dukun. Fulan bin Fulan. Laknatullah terkutuk. Saya siap menangkapnya, tapi saya tidak punya duit. Baik, di sini disebutkan kisah dukunnya. Maka alhamdulillah kalau Anda diberikan kesadaran bahwa yang namanya dukun itu adalah penipu. Bahkan termasuk kekufuran kepada Allah kalau seorang mendatangi dukun untuk bertanya tentang hal-hal gaib, untuk menyelesaikan urusan-urusannya. Kata Nabi SAW, Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iya. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu dia benarkan ucapan dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul sudah memperingatkan, tetapi mereka masih datang kepada dukun, akhirnya ditipu oleh si dukun. Iya. Tetapi tidak dibenarkan bagi Anda untuk melaknatnya. Malah sebaliknya, didoakan agar dia mendapatkan hidayah. Jangan melaknatnya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya didatangi seseorang. Laki-laki menawarkan kalender. Lalu saya lihat gambarnya 3 orang pria. Baik. Lalu saya tidak mengambilnya dikarenakan gambarnya orang. Walaupun itu gambar wali. Yang saya tanya Ustaz, apakah saya tidak dosa dan tidak termasuk sombong? Bahkan itulah yang seharusnya Anda lakukan. Jangan membeli perhiasan rumah atau kalender yang mengandung gambar bernyawa. Jangan pula foto kita, biasanya sebagian orang menempelkan fotonya, foto keluarganya, foto habis diwisuda, foto kenang-kenangan di rumahnya, baik menyimpan atau ditempelkan di dinding. Ini semua termasuk kesalahan. Membuat foto itu sendiri sudah termasuk dosa besar apabila yang difoto adalah gambar bernyawa. Nabi SAW telah memperingatkan, Inna asyaddan nasi adaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Dan ini umum. Kata Nabi tukang gambar, berarti sifatnya umum. Apakah dia gambar dengan tangannya atau tangannya memegang alat? Apakah alatnya dalam bentuk pensil atau alat lukis atau dalam bentuk kamera? Sama saja. Tidak ada pengecualian dari Nabi SAW. Datang dalam bentuk umum. Bahkan dalam hadis yang lain dia akan diancam dengan perintah untuk menghidupkan apa yang telah dia gambar. Yuqalu lahu ahyu ma khalaqtum. Dikatakan kepada mereka, hidupkan yang kalian ciptakan kalau kalian mampu. Dan ini satu bentuk azab kepada mereka. Maka ini membuatnya sudah haram. Kalau ditaruh di rumah, disimpan di rumah, apalagi ditempelkan di dinding, maka malaikat tidak akan masuk ke rumah tersebut. Seperti dalam hadis As-Sahih, di dalam As-Sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma atau dari Abu Talha, Nabi SAW mengatakan, La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Para malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat di dalamnya anjing dan gambar bernyawa. Malaikat tidak masuk. Dikatakan oleh sebagian ulama, malaikat di sini adalah malaikatur rahmah.
Malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah-rumah yang di situ terdapat anjing, mereka memelihara anjing, atau ada gambar bernyawa. Apalagi sudah ada gambar bernyawa, malaikat sudah tidak masuk. Rumah tersebut masih dihiasi dengan apa? Atau lebih tepat dikotori dengan suara-suara musik. Tidak ada suara-suara Al-Quran terdengar. Suara-suara musik yang ada, baik dari televisi maupun dari yang lainnya. Maka malaikat sudah tidak masuk, yang ada di situ hanyalah syaitan. Ya. Syaitan berpesta di rumah tersebut. Iya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat, bagaimana jika sutrah atau penghalang yang aku gunakan dengan tembok, lemari atau kayu, sedangkan tingginya kan lebih dari 1 hastah? Dan apakah yang dimaksud dengan punggung pelana unta? Pernah ditanyakan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ditanyakan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pada perang Tabuk, an sutratil musalli, tentang penghalangnya orang yang salat, sutrahnya. Maka beliau mengatakan kamu khiratir rahal. Kamu khirati ar-rahal. Dikatakan oleh para ulama, kamu khiratir rahal seperti suatu semacam alat yang ada di belakang unta. Dikatakan oleh sebagian ulama, tingginya adalah dari siku ke jari, dari jari sampai ke siku. Ini minimalnya sutrah itu. Tetapi kalau seorang tidak mendapatkan tinggi seperti itu, tidak ada masalah yang lebih rendah darinya. Hanya saja itu yang paling bagus. Adapun yang lebih tinggi darinya, maka lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Tidak ada masalah, tidak ada larangan. Baik. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa pada orang kaya terdapat harta orang yang miskin, maka mintalah hakmu. Saya tidak tahu apakah ada hadis seperti ini, wallahu alam. Terus beliau bersabda, tercelalah orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri sendiri. Apakah ini betul? Dan pengamalan ke zakat, infak, apakah orang Islam yang minta harus dikasih? Baik. Pertama, benar, pada setiap harta kita ada hak orang miskin. Terutama bagi yang sudah hartanya mencapai syarat dikeluarkannya zakat. Iya. Akan tetapi, sebaliknya orang yang miskin ini tidak dibenarkan dia meminta-minta. Tidak dibenarkan dia meminta-minta. Nabi SAW mengingatkan, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Tidak henti-hentinya seorang dari kalian meminta-minta sampai dia bertemu Allah dan tidak ada di wajahnya sekerat daging. Dan juga sabda Nabi SAW, man sa'ala an-nasa takaththuran innama yas'alul jamrah falyastakhil aw liyastakthir. Barang siapa meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya, hakikatnya yang dia minta adalah bara api. Maka silahkan yang mau memperbanyak bara tersebut atau menguranginya. Makanya tercelah. Tetapi sebaliknya, siapa yang dimintai, hendaklah dia berikan. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada seorang pun yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau berikan. Berbeda. Kalau kita dianjurkan memberikan, sebaliknya seorang tidak dianjurkan untuk meminta-minta. Tetapi hendaklah dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, apa Ustaz sudah menyelami langsung apa tarekat itu? Mohon jangan dulu menyalahkan sebelum mengetahui sesungguhnya. Karena ucapan yang tidak Ustaz ketahui adalah fitnah. Semoga Allah membuka hati Ustaz. Amin. Was. Baik, diakhiri dengan was. Maka kita katakan, apa yang kita sebutkan tentang tarekat-tarekat sufiyah adalah sesuatu yang kita ketahui. Bukan sesuatu yang tidak kita ketahui. Sesuatu yang kita ketahui dari mana? Dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak sekali kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mencela dan mencerca serta menjelaskan kesesatan-kesesatan tarekat sufiyah. Bahkan sejak zaman Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sudah berbicara tentang tasawuf. Beliau pernah mengatakan siapa yang belajar tasawuf pada pagi hari, niscaya sorenya dia jadi gila. Siapa yang belajar terus-menerus selama 40 hari, maka pikirannya tidak akan kembali. Dia tidak akan sadar lagi. Ini sudah dibicarakan para ulama dulu. Dan ulama setelahnya lebih banyak lagi yang berbicara. Sebagai contoh, silakan lihat kitab Al-Imam Ibnul Jauzi dari abad ke-5 Hijriah. Yang beliau beri judul Talbis Iblis. Talbis Iblis ini kitab yang nafis, kitab yang sangat bagus sekali. Anda sangat anjurkan antum membacanya. Kitab yang sangat bagus sekali. Kitab Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi dari abad ke-5 Hijriah.
Dalam kitab tersebut, beliau menjelaskan bagaimana tipuan-tipuan syaitan kepada umat manusia. Dan beliau jelaskan seluruh kelompok umat. Sampai beliau jelaskan bagaimana tipuan syaitan kepada ulama hadis. Bagaimana tipuan syaitan kepada fuqaha. Bagaimana tipuan syaitan kepada para ulama ahlu sunnah. Luar biasa. Dan beliau jelaskan juga bagaimana tipuan syaitan kepada kelompok-kelompok sesat. Dan dari semua penjelasan tersebut, yang paling banyak beliau jelaskan adalah tipuan syaitan kepada orang-orang tarekat sufiyah. Ya, yang paling banyak beliau jelaskan di situ. Bagaimana syaitan paling banyak menjerumuskan orang-orang tarekat sufiyah tersebut. Iya. Jadi ini bukan fitnah. Ya, silakan Anda sampaikan bagian mana yang fitnah. Dan perlu diketahui, untuk mengetahui sebuah racun, Anda tidak harus meminum dulu. Ya. Untuk tahu ini racun atau tidak, nggak harus diminum. Kalau minum mungkin Anda mati. Demikian pula, untuk mengetahui tarekat-tarekat sufiyah ini, tidak perlu harus masuk ke mereka. Kalau masuk ke mereka, namanya itu binasa. Iya. Dan kebetulan sekali ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya. Waalaikumsalam. Di tempat saya ada pengkajian tarekat. Yang ingin saya tanyakan, apa ada di dalam Islam yang namanya nikah batin? Orang-orang tarekat ini bisa menggauli wanita mana saja, termasuk wanita yang telah bersuami yang masih sah ikatan suami istrinya. Dan dengan syarat ia belum pernah melakukan nikah batin dengan suaminya. Terima kasih, Muhammad Nur Zaki, Desa Mekkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Sirindrapura, Riau. Baik, ini ada nomornya kalau mau dihubungi. Ini jelas. Di antara penyimpangan tarekat sufiyah, dan Anda melihat langsung. Ya, ada di Manado itu yang menamakan tarekat Qadiriyah. Nama majelis ta'limnya Majelis Ta'lim Nur Tauhid. Sekarang pemimpinnya ada di mana? Ada di penjara. Ya. Mursyidnya sekarang ada di penjara. Nggak tahu sudah keluar atau belum ya, Abdul Rauf? Antum pernah dengar nggak? Belum pernah dengar? Ya. Kurang lebih di tahun berapa itu ya? Sekitar tahun 2005. Mursyid mereka, ya, tarekat Qadiriyah wilayah Manado ini, sekarang ada di penjara. Kenapa? Kasusnya pelecehan seksual. Pelecehan seksual kepada siapa? Kepada muridnya sendiri yang perempuan dan sudah menikah. Pernah dia katakan begini, kepada muridnya wanita yang lagi hamil. Dia katakan kepadanya, saya lihat anak kamu ini kalau lahir akan jadi pendusta agama. Ini kekufuran, ucapan kekufuran. Seakan-akan dia mengetahui perkara gaib. Kata muridnya, jadi bagaimana? Solusinya bagaimana? Harus dibersihkan dengan air mani saya. Persis seperti yang ditanyakan di sini. Ya. Katanya orang-orang tarekat ini bisa menggauli wanita mana saja, termasuk wanita yang telah bersuami yang masih sah ikatan suami istrinya. Dan syariat ini dengan syarat apa? Ia belum pernah melakukan nikah batin dengan suaminya. Naudzubillah. Ini termasuk tipuan syaitan, ini termasuk bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka yang namanya tarekat-tarekat sufiyah tidak ada sedikit pun petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok bid'ah. Termasuk dalam kulluha finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Maka kelompok-kelompok tarekat ini semuanya termasuk dalam kulluha finnar, semuanya di neraka. Kecuali satu yang tidak akan masuk neraka. Kecuali satu yang selamat adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Baik. Apalagi kalau sampai melakukan kekufuran, maka mereka tidak saja masuk neraka, namun kekal di dalamnya selama-lamanya. Wal iyadu billah. Oleh karena itu kita ingatkan. Kita ingatkan karena kita cinta dengan kaum muslimin, karena kita sayang dengan kaum muslimin, jangan sampai tersesat dengan kelompok-kelompok tarekat ini. Maka kita ingatkan. Kalau kita diam saja tidak menjelaskan kesesatan mereka dengan dalih jangan menggibah, harus menghormati kaum muslimin, maka hakikatnya justru kita tidak menyayangi kaum muslimin. Kita biarkan mereka tersesat dengan kelompok-kelompok tersebut. Iya. Maka harus kita ingatkan kepada kaum muslimin, jangan tertipu dengan tarekat-tarekat sufiyah tersebut, agar selamat dari kesesatan-kesesatan mereka yang dapat mengantarkan kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.